Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam TV akan membahas tentang penyakit-penyakit dalam rumah tangga. Sahabat Islam TV yang dirahmati oleh Allah, penyakit rumah tangga. Penyakit rumah tangga 1. Kurang tahu ilmu pernikahan. Rumah tangga akan sukses jika dipandu dengan ilmu agama. Ilmu agama suami istri mumpuni akan diberi kebaikan dalam rumah tangganya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, kurang tahu arah dan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan seperti dalam surah Rum ayat 21 adalah supaya kita bisa hidup damai, penuh ketenangan, saling jaga, saling melengkapi, saling membahagiakan. Dan di antara tanda-tandanya, kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu tentram. Surat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, kurang sabar meraih cita. Naik tangga mesti dari tangga pertama dulu. Kebanyakan kita ingin langsung sampai di tangga puncak. Tentu tidak mungkin, maka sabarlah proses dalam berumah tangga, insya Allah akan sampai pula ke tangga puncak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap singgah dan bertawakal kepada Allah supaya kalian beruntung. Al-Imran ayat 200. Yang keempat, kurang urus duit selalu habis. Manajemen keuangan yang tidak cakap, tidak bisa menentukan skala prioritas, tidak bisa menahan diri untuk belanja yang tidak penting, dan mengabaikan kebutuhan yang pokok dan yang jangka panjang. Biasanya karena sifat boros, maka rumah tangga akhirnya akan oleng. Maka cakaplah dalam mengelola uang dan tidak boros. Insya Allah keluarga akan damai dan mapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Al-Isra ayat 26-27. Yang kelima, kantong kering. Karena boros, karena malas, karena tidak mau belajar untuk cerdas, akhirnya miskin. Maka keadaan miskin akan banyak bisikan setan, banyak percekcokan, sering terjadi pertikaian dan lain sebagainya. Maka banyaklah belajar, jangan boros dan bekerja keraslah, insya Allah kita terbebas dari kemiskinan yang sangat menyesakan. Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir kefakiran atau kemiskinan itu menjadi kekafiran. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Yang keenam, sedekah dan memberi sangat sulit. Jika seluruh anggota keluarga pelit, maka rezeki akan sulit. Jikapun ada keluarga yang pelit tapi rezeki terus melangit, pasti itu istirahat. Pelit membuat semua urusan rumah tangga akan rumit. Tapi jika dermawan, semua urusan rumah tangga akan penuh kebaikan dan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak akan
menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, lalu mengembangkan untuk pemiliknya yang berinfak, sebagaimana salah seorang kalian mengembang biakan anak kuda atau anak untanya sampai harta itu menjadi sepenuh bukit. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menengok istri atau suami jarang. Salah satu hak pasangan yang jadi kewajiban bagi pasangan lainnya yang mesti ditunai oleh masing-masing pasangan adalah kebutuhan hak badaniyah. Maka jika hal ini diabaikan akan menjadi celah keretakan. Makanya Allah memerintahkan dalam Al-Quran, apabila mereka atau istri telah bersuci mandi besar, maka datangilah mereka itu istri di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang ke-8, tidak peduli perasaan, tidak saling pengertian dan tidak peduli perasaan masing-masing pasangan akan membuat pasangan saling menyakiti dan tersakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalam hal memperlukan keluarganya. Akan aku adalah yang terbaik memperlakukan keluarga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-9, mencari lain pria atau mencari lain wanita. Penyakit berumah tangga lainnya adalah sifat bosan kepada pasangan, baik bosan kepada fisiknya, sikapnya, dan kebersamaannya. Maka jika tidak bisa menuduhkan rasa bosan itu, akhirnya ada yang sampai berbuat selingkuh dengan mencari atau menggugat cerai yang sedang berpikir untuk cerai. Takutlah sabda Nabi, siapa saja wanita yang meminta menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atau wanita tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-10, banyak istri dan suami tergoda kepada selain pasangannya gara-gara suami dan istri di rumah tidak memperhatikan kerapihan, kebersihan, kepantasan, dan keindahan. Maka perbaikilah penampilan kita dengan tampil di depan pasangan kita dengan tampilan terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Hadis riwayat Tabrani. Yang ke-11, mengabaikan urusan halal. Jika suami istri sudah ngaji, sudah umrah, sudah haji dan sebagainya, tapi masih tetap bermasalah di rumah tangganya, halalan rezeki keluarganya, karena rezeki haram pembawaannya panas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-12, jarang berdoa lewat salat. Jangan sepelekan doa untuk kebaikan berumah tangga, karena doa adalah energi yang menghidupkan keluarga. Doa adalah benteng yang melindungi keluarga. Doa adalah embun yang akan menyejukkan keluarga. Amalkan doa matsu dari Al-Quran untuk kebaikan rumah tangga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74.
Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit rumah tangga seperti keadaan di atas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahi kita dengan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.